Toh? Enggak. Jadi surat administrasi ini di sini sudah saya kasih settingan. Jangan bikin surat yang biasanya yang buat layanan. Layanan itu enggak harus ke keluarga ya. Untuk diri pemerintah sendiri, untuk perangkat sendiri kepada yang lainnya itu di sini kita cantumkan di bawah sendiri. Tampilkan surat ini untuk warga yang ingin mencetak surat keterangan ini. Jadi ketika kita centang itu, dia akan munculnya di layanan surat. Di luar ini, di beranda. Oh, layanan surat ini. Jadi munculnya di sini. Tapi kalau seandainya ini tidak kita centang, maka itu masuknya di wilayah administratif perangkat. Contohnya kalau umum. Nah, nanti ya munculnya waktu dia login untuk surat, nanti muncul di sini. Gitu Pak. Jadi kita sudah kasih settingan untuk keluarga sama untuk yang nanti kalau lebih lanjutnya ke Bintek ya Pak. Ada Bintek sendiri, ini cuma hanya sosialisasi aja. Terus kemudian di sini ada produk hukum. Nah, produk hukum ini mulai dari SKKDes, ini standar ya ini. Terus Perdes, Perkades. Nah, terus di sini kalau inventaris ini saya sudah standarkan mulai dari kategori peralatan tanah, gedung, bangunan. Saya sudah buat klasifikasi sendiri ya. Terus kemudian inventaris begitu juga mutasi. Kalau mutasi itu untuk apa? Nah, kemudian di situ APBDes. Nah, kalau keuangan siapa? Oh, ya kan kemarin jenengan ya? Oh iya. Saya juga bingung Pak, karena APBDes itu kan sudah wilayahnya Siskides. Jadi saya tidak rekomend ya. Jadi ya saya nggak rekomend. Saya lewat artikel. Nah, artikel ini Kim. Ini punya sendiri kan ada. Nanti ini wilayah Kim. Nah, Kim ini mulai dari nama artikel, sub ataupun ini main page itu ada di sini semua. Terus kemudian di sini ada galeri standar, kalau galeri. Terus informasi. Nah, informasi ini tambah gambar, informasi apa ini standar. Terus oke, kelelaparan ini di mana administrator akan menentukan setiap login ya. Jadi loginnya ada sendiri loginnya. Jadi di sini aksesnya Kim apa aja? Jadi ditentukan ada profil desa, kalau penduduk desa nih. Cuma kebetulan di sini cuma menu dan ya ini yang nyeting administrator nanti. Kemudian di sini ditentukan kasih pemerintah. Jadi semua operator BPD juga ada ya Pak. Jadi BPD nanti menunya ada sendiri. BPD terus PKK itu RT itu ada. Nah, nanti masuk ke session berikutnya harus gini. Jadi di sini adalah peranannya. Jadi ketika administrator menentukan BPD, loginnya ada sendiri di sini. Terus, oke, lanjut ya Pak. Jadi di sini semua aplikasi ini tahap pertama. Ini tahap pertama. Ya, tahap keduanya, insya Allah November kelar itu. Jadi gini, jadi di situ ada fitur namanya kalau keuangan, kalau pemerintahan RT, BPD, etc. dan perencanaan KPU. Nah ini maksudnya administrasi. Nah untuk Android itu kita kasih fitur. Ini yang kita sekarang lagi proses nih Pak. Cuma masternya ada di saya. Saya jabarkan dari grand design saya seperti ini. Fiturnya dari dashboard, terus login, menu, standar yang surat. Nah, surat yang dari aplikasi ini kayak tadi maksud. Jadi warga tadi ketika sudah upload dari kepala desa, jadi nggak perlu kirim pakai WA. Tapi dari atas sudah masuk. Jadi aplikasi tinggal dia mau minta atau mau dicetakkan ke orang lain terserah di situ. Terus kemudian tentang desa ini standar ya. Terus pemerintahan desa ini SPLK, informasi ini semua informasi kecuali fitur RT Pak.
Di sini ada namanya fitur R, ini informasi semua ya. Nah ini PBB, core keuangan ya, yang PBB ya. Oh, jadi Sekdes ini, nah, jenengan punya DHKP itu per tanggal berapa? Per bulan apa? November apa Desember? DHKP muncul. Iya. Januari? Januari Februari ya. Nggak pernah telat? Nggak pernah telat kan? Oh, iya. Maksudnya laporan buku DHKP ini nggak pernah telat di dispendanya. Nah, minta Excelnya bisa ya? Mereka punya kan? Tapi kalau itu jadi Excelnya untuk yang fitur ini gue cek ya, itu dia upload dan Excel kan itu ada NOP tuh, NOP terus habis itu nama WP nya. Nah di situ tanggungannya berapa, katakan 40.000 rupiah gitu. Nah di situ ada status lunas atau tidak lunas, belum lunas. Nah ini yang saya jabarkan. Oke, kalau kasus ini menyenangkan kayaknya harus upgrade. Ini saya minta uang ke Papua nih Pak. Jadi untuk yang DHKP PBB, saya minta waktu 1 bulan setelah November. Ini tahun depan ya? Oh iya, sorry, berarti udah kelar. Astagfirullah, saya lupa. Saya pikir Pak, sama kepada. Jadi ini, berarti ada tambahan fitur nanti, karena fitur itu sudah dipikirkan. Kalau kasum, berarti jenengan harus mendaftarkan kasumnya. Jadi ketika dia membuat wilayah kasum kan untuk wilayah DDW dong. Dia sendiri maksudnya. Nah terus kemudian di situ akan terekam kasus ini sudah mengumpulkan berapa. Jadi dari katakanlah kasus A nih, wilayahnya di dusun A. Dusun A itu kurang lebih ada NOP ada 80 lah. Dia sudah kebayar 42. Berarti sisanya belum kebayar tuh. Nah di sini bisa tahu uangnya sudah masuk berapa. Kenapa? Terlalu ya? Oh ya sudah. Berarti tidak ada masalah ya. Oke. Jadi nanti saya tambahin fitur lagi yang untuk di PBB ini. Jadi Pak Kasum bisa dari Androidnya untuk pembayaran itu foto. Jadi untuk upload bukti pembayaran itu menggunakan foto. Jadi contohnya, saya datang, saya Kasum ya, saya mau ke NOP ini wajib pajak yang pasti. Terus saya terima uangnya udah 40.000, saya bayar. Nah itu saya bawa tanda lunas, masuk ke server. Jadi tidak ada itu, paham ya maksudnya? Iya betul. Apa tuh Pak? Sorry Pak, saya tuh nggak enak sebenarnya itu ngomong transparansi nggak enak. Tapi karena saya ngomong digital ya Pak, saya udah dari awal udah ngomong sama Puan. Digital itu transparansi. Ya itu nanti kali sendiri sama Puan nggak apa-apa. Oke, terus di situ oke dari BUMDes. BUMDesnya, jadi standar ya. Nanti ini berbentuk aplikasi semua. Jadi ini gradation saya, insya Allah sampai pergi kelar. Terus kemudian untuk kegiatan pembangunan UMKM itu daftar ya. Jadi informasi UMKM yang ada di sini. Pengembangnya ini kan Pak Fuad kemarin itu pilih yang upgradable. Jadi kita punya fitur itu 3, basic, digital, sama upgradable. Jadi upgradable itu apa sih bedanya sama digital? Lebih dari digital. Contoh, jadi dari aplikasi BUMDes, jenengan kan nggak punya aplikasi BUMDes toh. Nah itu jenengan nanti kan setiap ada upgrade, contoh dapat inovasi dari desa lain, itu jenengan nanti dapat gratis. Jadi contoh ada aplikasi tanah, inovasinya dari desa A, itu ada keren lah istilahnya, inovasinya bagus ya. Kita yang kita buatkan untuk desa sana. Kemudian karena ini jenengan adalah upgradable, customer kita yang upgradable, jadi otomatis dapat aplikasi tanah juga. Jenengan kemarin tanya garansi aplikasi. Jadi garansi aplikasi ini tidak ada batasan karena kita bermitra. Saya sama panjenengan bukan customer atau penjual. Kita bermitra. Jadi dari bermitra segala keluar tentang aplikasi itu kita tangani. Ya jangan bilang seumur hidup. Ya kalau seumur hidup saya seakan-akan terlalu ya seperti begitulah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi karena dedikasi saya itu karena hanya sebatas karena ingin membantu desa maju. Karena dari awal saya selektif. Saya sudah ke Jeruk Purut tuh. Tahu ya Jeruk Purut ya? Ya, nyun saya ulang, saya nggak mau ngomong. Dan saya lepas out of the record tuh. Saya udah ke desa A, B, C, D yang sudah ininya yang mau maju, oke, saya bermitra. Tapi kalau sudah ada indikasi yang tidak mau maju atau ada tanda kutip
sebagai proyek-proyekan bahasanya untuk mencairkan dana. Enggak, lebih baik saya mundur untuk menjual aplikasi. Jadi itu bisa masuk. Enggak, 10 langkah bahkan 100 langkah gitu. Karena jujur aja, karena saya mau ini semua adalah mandiri. Mulai dari surat tadi kan jenengan bikin sendiri, bukan saya gitu. Terus mengelola akses ini bukan saya. Bahkan nanti jenengan dapat logiknya domain. Ya, domain itu tadi nggak tahu, nanti terserah Pak buat nama aplikasinya apa, saya nggak pernah tahu. Karena kalau di Belangasari namanya Sawah Duren, tapi kalau di Gelangkulon namanya gemandis.online. Nah ini tadi yang saya bilang tadi. Ini tadi Pak. Nama Gemandis Online. Kalau punyanya Pak Dayat itu Sawah Duren. Jadi nama setiap desa beda-beda. Saya bukan penjual aplikasi, saya bermitra. Ya ini kalau punya Pak Belangasari namanya Sawah Duren. Gitu. Jadi berbeda-beda ya Pak ya. Nah, jadi aplikasi itu yang upgradable itu rencana saya ada yang namanya aplikasi store. Ini insya Allah 2023 ya. Aplikasi store ini gampang nih, ada warga yang jualan kayak toko itu namanya toko bekas 3. Sudah daftar belum? Dia UMKM kan? Nah, dia udah daftar di Pemdes sebagai UMKM. Nanti ditampilkan dia jual apa saja. Contoh ada jual apa, makan kayak gitu. Nanti di situ dicantumkan seperti kayak di GoFood itu. Jadi kalau seandainya ada warga yang dari desa bisa tahu, oh yang jual ini di sini, wah ini saya buka enggak, nanti di chatting di situ. Bos, saya buka warung, aku aja nih nongkrong ya, kayak gitu. Warung kopi lah kayak gitu. Jadi atau bisa misalnya nanti kita aplikasi itu kita berkembang 2023. Dan itu gratis. Dapat aplikasi itu gratis. Nanti di server itu administratornya pasti dapat notifikasi di infonya. Tolong di-upgrade. Tekan tombol upgrade di aplikasi server itu ada nanti tuh, klik nanti di upgrade. Nunggu biasanya provisioningnya 2x24 2 hari Pak. Tergantung internetnya ya. Kalau internetnya kencang, oh cepat. Kalau punya Belangasari kemarin saya ngupgrade 10 menit langsung masuk, udah masuk semua. Nah, kenapa? Kemarin itu 40. Saya hampir bertengkar sama provider loh Pak, sumpah. Saya mau cerita ke Pak Dayat itu saya sungkan gara-gara jadi karena IP public. Jadi IP public itu tidak bisa kita akses. Contoh ya, tapi jangan deh, nggak enak karena punya Pak Dayat. Nanti aja kalau sudah jenengan sudah masang IP public sendiri, nanti saya ajarkan dulu Pak, kalau memang backdoor hacker itu masuknya lewat sini loh, kayak gini loh. Nanti saya kasih tahu. Nanti di mikrotiknya, nanti kan jenengan kan pasti dapat mikrotik tuh. Kayaknya anggarannya nggak masuk dengan mikrotik Pak. Hah? Belum Pak. Belum mikrotiknya. Mikrotik itu, iya. Mikrotik itu gini Pak. Routernya beda dengan kayak TP-Link kayak gitu bukan loh Pak. Atau dari D-Link bukan. Nah, mikrotik ada kan? Tapi punya disbanding gitu. Nggak boleh karena itu akses untuk VPN ya, intranet ya. Jadi kalau kan komputernya nggak bisa pakai internet, ya kan? Gampang. Belikan adapter WiFi. Nanti otomatis ada komputer bisa, dia kan pakai kabel toh, dia pakai jalur kabel. Nanti jenengan kan komputer nggak bisa ke internet, belikan wifi-nya, pasti bisa internet. Terus tenang aja. Nah, oke, kita lanjut. Jadi mikrotik itu tadi ada fitur yang namanya di situ trafficking monitor. Jadi di situ IP itu macam. Jadi kan jenengan, wah, ini Pak set ini YouTubean, nah, ono Facebook, ono Twitteran, kelihatan. Iya IP ini. Wah iki ono nyun sewu. Wah iki ono sing iya. Ketahuan gitu loh. Nyun sewu loh Pak. Saya bilang dari awal transparansi. Jadi yang tahu nanti semua akses itu adalah administrator. Siapapun yang mengakses, contoh saya mengakses tuh. Saya ya dari Surabaya tuh mengakses aplikasinya si Randuk itu. Ketahuan. Wah iki ono toko Surabaya iki ngakses dengan iki. Iya dari mikrotik. Jadi seperti itu ya Pak. Oke saya lanjut. Nah kelompok usaha ini standar, ini administrasi, ini standar, tapi beda sini. Terus pengumuman ini yang penting nih pengumuman nih. Jadi gini, pengumuman itu katanya, jadi kita bisa milih tuh. Jadi dari Pemdes operatornya membuat suatu pengumuman, nama pengumuman kalender kapan. Jadi contoh yang saya pilih adalah BPD.
Jadi BPD kan ada berapa sih anggota BPD? 7 ya. Jadi setiap dari Androidnya BPD 7 itu nanti bisa pilih tik masuk semua. Jadi pengumuman ada rapat rencana tanggal sekian, terus itu nanti dari punya Androidnya muncul. Terus warga nanti juga dapat notifikasi Pak. Yo enggak dong, karena dipindahkan BPD gitu. Khusus betul. Nah, terus bagaimana untuk pilih penerima ini? Nah, ini tadi yang saya dari awal sudah ngomong Pak. Jadi ada keterkaitan dari operator tadi. Contoh nih, kayak kalau Pak Kesra kan punya buku yang namanya buku UMKM tuh, terus buku organisasi tuh, itu harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa buat ini. Itu Pak. Nah ini yang saya bingung juga gitu loh. Nah makanya saya tuh kadang itu juga berpikir gini. Kadang kalau yang sudah sepuh-sepuh terus bagaimana gitu, betul ya Pak ya. Tapi tenang Pak, sekdesnya masih muda Pak. Oke lanjut ya Pak. Di sini kita bisa pilih. Nah di situ nanti ada reminding. Cuman yang saya belum bisa mengintegrasikan antara aplikasi kita kepada kalender Android. Paham ya maksud saya? Jadi di Android ini kan ada kalender tuh. Nah di situ kan ada di situ kan pasti ada kalender pengingat. Nah itu yang kita belum bisa karena kalau kita mau masuk ke ranah sana, saya harus membayar royalti kepada Google. Karena Android kan punya Google. Dan hanya per bulan dikenakan kurang lebih 1,8 US dollar. Sebenarnya murah, cuma jadi permasalahan itu pembayarannya menggunakan kartu kredit atau PayPal. Nah saya udah lama nggak riba. Baru kali ini kemarin kredit motor jadi riba sekali ya Allah. Cuma sekali itu toh. Gitu. Tapi saya pakai kartu kredit udah saya tutup. Karena harus pembayaran cuma 2 itu, PayPal sama kartu kredit. Jadi saya nggak bisa transaksi. Akhirnya saya ngomong dari awal ya Bu ya. Jadi di sini masuknya di Android aplikasi, tidak terkoneksi kepada kalendernya Android. Oke? Jadi remindernya atau notifikasinya ngikut siapa? Ngikut Android aplikasi kita, bukan kalender Android loh Pak. Kan bisa kan di aplikasi kita kan, dapat di Android kita bisa kan kalender. Jadi kayak contoh saya punya Mobile Legends tuh, kita mau main Mobile Legends terus ada word apa istilah ada pengingat itu bisa nyantumkan kalender. Nah tapi kalau punya saya enggak. Jadi seperti itu. Jadi langsung dari aplikasi. Oke, kita lanjut ya. Warta Desa. Warta Desa itu berita desa ya. Jadi Warta Desa itu yang isi KIM. Jadi KIM ini yang isi KIM, oke, nanti itu ke warga langsung semua, ke semua Android. Nggak ada penentuan di sini. Terus kemudian di sini ada keamanan. Nah keamanan ini standar informasi. Jadi kalau Babinsa desa, jadi ada fotonya kayak gitu. Ya standar ya kayak gini. Layanan pengaduan. Nah ini. Jadi layanan pengaduan ini, jadi dari aplikasinya Android ini modelnya dia menggunakan layanan pengaduan. Jadi kalau dia mau lebih tepatnya itu kalau ada kejadian kecelakaan atau kejadian apa itu difoto, dipublish, itu masuk ke servernya operator. Nah yang bisa menerima itu perangkat, berarti itu pengaduan. Nah tapi itu terpublish di halaman berandanya dashboardnya si warga, ada nama dashboardnya Android. Jadi kelihatan, oh ada pengaduan ini, jadi kelihatan. Oke. Kemudian di live chat itu, jadi di sini dari handphone Android tadi kita bisa chatting sama operator. Jadi kalau kita nggak tahu, Pak, saya mau pindah ke sini itu gimana syaratnya? Orang baru biasanya. Nah itu bisa chatting sama operator dari sini. Tapi kalau yang kalimat-kalimat yang kasar-kasar itu kita encrypt ya. Nah, jadi seakan-akan di chatting di WhatsApp itu kan walaupun kita ngomong jorok masih bisa tersampaikan. Kalau ini enggak. Jadi kalau ngomong ya bahasanya jangkrik gitu ya. Itu langsung jadi enggak tersampaikan gitu. Secara otomatis. Ya,
karena iya kita langsung tutup gitu. Oke, terus fitur RT ini. Nah, fitur RT ini laporan nih Pak. Jadi fitur RT ini sebenarnya belum kelar ya, karena saya grand design saya ini masih rancu. Karena RT ini ada kebijakannya setiap desa itu macam-macam ya. Kalau kemarin tuh di bulan tuh RT itu dapat honor sekian, saya nggak sebut lah, nggak enak. Bukannya oke. Jadi harus dianggarkan dari nantinya Pak Didi gitu ya. Untuk Pak saya itu intinya dananya itu sekian untuk RT. Nah setelah itu, jadi RT itu mau, jadi supaya dipus lah bahasanya gini lah. Kelahiran, kematian harusnya tugasnya siapa? Desa atau dispenduk? Oke, tapi bisa ada di desa kan? Ya. Seperti itu. Nah, sama dengan ini tadi. Ketika RT ini tadi ada warga yang kos di wilayahnya RT tersebut harus dimasukkan atau harus didata. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan yang namanya agregat penduduk. Ketika dimasukkan di aplikasi ini, si warga tersebut berpengaruh di angka jumlah kepala keluarga ini. Jadi kita buat status ini warga ini tetap atau sementara atau tidak tetap. Tapi kalau kita indikatornya 4, sementara atau tidak tetap. Kalau tidak tetap, biasanya saya kerja di sini Gempol tuh, di pabrik, karena saya ngekos tuh di daerah sini. Nah, tapi saya udah bertahun-tahun Pak, karena kerja saya bertahun-tahun, nggak pindah-pindah tempat. Nah, itu kan saya tidak tetap, betul kan? Tapi kan, apakah saya punya hak pilih untuk jadi? Tidak. Jadi itu hubungannya. Kalau RT-nya nggak masuk di situ, bisa jadi data itu masuk ke sini. Kok bisa? Oke, saya buktikan. Di tasnya ayah ada KTP enggak? Kosong. Ayah bawa? Hah? KTP kosong. Jadi gini, saya pernah kejadian, tapi saya nggak ada, nggak bawa. Bukan KTP, belangko KTP. Kalau ini kan SAM. Nah, kartu SAM ini harus dapat dari Mendagri ya, Pak. Karena kartu SAM ini itu kalau dimasukkan ini baru bisa baca EKTP. Tapi kalau nggak ada ini dari Mendagri, nggak akan bisa. Jadi itu contohnya Kemendagri seperti ini, yang dikeluarkan Kemendagri. Ini punya gelang-gelang. Kalau punyanya Ndragasari kemarin sama Bu Anggoro, Kepala Bidang Pemantauan Data di Penduk, belum kan sudah siap ini. Kemarin ya? Kemarin apa lusa? Saya lupa. Lusa ya? Belum ya? Jadi saya sudah kabar. Ya itu sudah 2 bulan. Makanya kenapa saya kemarin ngomong sama Pak Fuad ya, Pak Ades, ajukan dulu aja ke Penduk. Permohonannya tadi. Kenapa? Karena butuh waktu lama. Takutnya jangan sudah pencairan, mereka belum ACC atau belum terrealisasi. Saya nanti jenengan lagi, Mas di KTP reader dulu lah, ya kan nggak enak kan. Nah seperti itu. Kalau Pak Dayat sudah kemarin mengajukan, jadi saya follow up terus di Spenduk. Bu, ini gimana? Nah kalau mau masuk syukur, kalau masih belum ada tindak lanjut, saya telepon kementerian. Ini kena itu, karena kejadian di Kabupaten Malang. Kasus saya sama om saya di Kecamatan Pakis, ya Pakis itu ya. Ada warga itu komplain Pak, mengenai KTP-nya itu diimpor. Katanya di Dispenduk sudah taruh kecamatan, terus dari kecamatan katanya ke Dispenduk. Saya itu diwadu itu apa ya? Nah, intinya dikeluhin gitu. Iya, begitu tuh. Nah, terus akhirnya saya bilang, loh ibu warga mana harus ada? Nah, itu tuh. Nah, kebetulan saya itu ada urusan sama Pak Sekjam ya, gitu ya. Nah, ternyata terus akhirnya saya karena merasa karena ibu tua, kasihan Pak. Saya itu nggak sampai hati ya, karena waktu itu saya sendiri yang ngadepin, karena komplain. Oh, saya bukan perangkat atau saya bukan ASN-nya si kecamatan, tapi kok saya dapat komplain. Belum masnya dari mana? Saya ditanya, masnya dari mana? Saya ngurusin ini kependudukan ini. Oh, ini terus komplain cerita itu. Karena saya nggak tega. Ya mau nggak mau saya karena punya kenal di kementerian saya laporkan. Kena teguran viral sampai di Tribun News Kabupaten Malang itu kena sanksi. Makanya kepala dinasnya langsung dimutasi. Contohnya ke Pasuruan kemarin, Kabupaten Pasuruan, makanya langsung dimutasi. Hah? Oh iya lurahnya ya, gitu. Jadi sampai begitu karena pusat
Jangan sampai ada oknum yang menghambat proses identitasnya penduduk tadi. Nah itu yang saya bilang, kalau sampai ada yang kendala dari ini, saya akan telepon kementerian. Gitu. Karena desa ini mau maju, jadi kantor desa mau maju mengenai kartu reader gunanya untuk memvalidasi atau verifikasi data penduduk. Bagus kan? Dan itu sudah ada aturannya, Permendagri 102 tahun 2019, Menteri yang bilang. Dan itu sudah ada PP-nya. Jadi Pak Dirjen itu, Dirjen Adminduk itu menghimbau seluruh elemen OPD, perbankan, dan instansi lainnya itu menggunakan ektp reader. Tapi di desa sudah duluan menggunakan ektp reader, tapi dihambat sama dispenduk sini, dispenduk lokal. Ada apa? Betul kan? Nah ini kan kantor desa ini kan udah ada lampu hijau dari kementerian, tapi kenapa dihambat di lokal? Terus saya akan tidak maju, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena desa ini udah bagus gitu, udah mau kan? Gak mungkin kantor desa lain pernah saya tawarin, gunanya apa sih mas KTP reader? Orang penting begitu kan? Nah sekarang saya tanya, jenengan bisa nggak memastikan KTP-nya jenengan itu asli apa tidak? Oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jenengan tidak punya alat, betul ya? Tapi kalau dengan alat itu jenengan bisa tahu antara data yang tercetak di tulisannya itu dengan di datanya sama, berarti itu asli. Tapi kalau namanya beda, terus nama di tertulisnya beda sama di datanya beda, itu tembakan, Pak. Nah, makanya kenapa saya itu kemarin dilarang menggunakan ini. Ini produk beli, tapi ini khusus punya dispenduk. Apa bedanya sama untuk yang desa? Desa ada kemarin karena sudah saya kembalikan ke Belang Kulon, gitu Pak. Karena kemarin kalau Pak Daya sudah saya tunjukkan ya, ada sidik jarinya. Jadi verifikasinya pakai sidik jari. Tapi kalau ini nggak boleh. Kalau ini kan nggak menggunakan sidik jari tuh, nggak boleh karena itu decoder dan encoder. Apa sih bedanya decoder dan encoder? Read and write. Jadi saya memasukkan data ke ektp chipnya ektp bisa. Tinggal saya beli alat print aja, namanya Fargo atau Rainbow. Saya cetakkan pakai printer ke Fargo seperti punya dispenduk. Jadi nggak perlu KTP. Bisa kebaca? Bisa. Ini yang saya bilang. Kenapa kok sekarang kementerian itu di chip yang tahun 2019 itu enkriptornya beda dengan tahun sebelumnya. 2015 sudah ektp. Tapi dengan waktu itu kasusnya yang korupsi itu, Novias ya. Itu kasusnya itu karena proyeknya di PRRI sama triliun gitu. Akhirnya karena yang bobol, akhirnya apa? Enkriptornya diganti. Paham ya dari sini Pak? Jadi itu yang terjadi Pak. Kenapa saya menyarankan pakai ektp reader? Karena yang sekarang ini banyak pemalsuan ektp. Banyak Pak di mana-mana. Khususnya untuk perbankan. Karena perbankan juga butuh nasabah. Yang penting dana cair dari pemerintah itu bisa diputar balik dengan pemalsuan data. Nah seperti itu. Jadi saya nggak bicara masalah keburukan karena itu kan kejelekan. Sebenarnya kita bisa aja sih buat kayak gitu, teman. Nggak, saya lebih baik yang positif aja itu. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini ada namanya TTE. Nah ini. Jadi kenapa saya harus di Android saya tampilkan link atau platformnya TTE. Sebenarnya platform ini saya copy paste dari punyanya namanya aplikasinya kalau nggak Sri Kandi. Jadi Sri Kandi itu adalah aplikasi dari BSSN. Jadi yang membuat creator karena di aturannya dari Permenkominfo itu kantor desa, pemerintah desa itu termasuk salah satu OPD. Dulu katanya Kemendagri di 108 tahun 2011 desa bukan OPD. Tapi di undang-undang mengatakan desa itu adalah pemerintahan otonomi, betul kan? Dari situ saya bantah dari, karena dulu nggak muncul Pak nama desa yang untuk menggunakan alat KTP nggak boleh, bukan OPD, justru malah sebelum adanya kalian dinas-dinas itu yang ada desa dulu, karena undang-undang tahun berapa duluan undang-undang daripada Permendagri Pak. Menteri itu baru diurus setelah ada undang-undang kemerdekaan kita gitu. Jadi di situ kelirannya, intinya itu politik ya, saya nggak mau campur. Akhirnya saya bantah, akhirnya di 102 sama 676 tahun 2015 muncul namanya desa. Nanti saya kopikan ke Pak Fuad ya,
Jadi dasar hukumnya peraturan menteri itu ada semua itu. Oke, saya lanjut. Ini di validasi PTE itu. Nah, terus kemudian yang di sini ada kaur sekdes. Ini standar ya, standar. Jadi buku-bukunya harus BPD. Jadi di sekdes ini kurang lebih ada berapa buku nih? Jadi ada tanah kas desa. Ada ya tanah kas desa ya? Dipakai apa? Dipakai. Oke, terus buku tanah di desa. Jadi buku tanah kas desa sama buku tanah di desa itu beda ya Pak. Karena buku tanah di desa itu hubungannya nanti sama PTSL. Ya, seperti itu. Itu juga. Terus kemudian lembaran anggota desa ini standar ya. Ini untuk sekdes seperti ini. Nah, jadi apa hukumnya ada tasking. Jadi tasking ini adalah memberikan tugas kepada perangkat yang jenengan. Jadi kita lihat SOTK-nya ya. SOTK-nya itu sekdes itu kepala kantornya dari desa itu dia memberikan tugas. Jadi si menunya dari perangkat itu bisa mengatur dari schedule-nya. Oke. Dan standar ini administrasi, terus BPD, buku tamu BPD ada ya? BPD ada ya? Tuh, terus daftar di rapat, notulen, buku data kegiatan, nah buku data aspirasi masyarakat. Oke, jadi dari buku aspirasi yang gini Pak, buku aspirasi ini otomatis terisi melalui keluhan masyarakat. Jadi dasarnya ini untuk musrenbang des, betul ya? Jadi ketika di sini nanti ada mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana. Kalau yang tidak terlaksana, terus bagaimana tindak lanjut BPD dengan Pemdes? Nanti di situ nanti ada semua. Jadi fitur ini nanti bentuk aplikasi, itu nanti modelnya kayak tabel gitu Pak. Oh ini sudah dimusyawarahkan, hasilnya gimana? Oke, realisasi kapan? Realisasi tanggal tahun sekian bulan ini. Oke, nanti terus begitu. Yang belum terserap nanti ada tersisihkan sendiri. Terus kemudian kasih nah ini yang berkaitan dengan aplikasi ya. Jadi kasih pemerintahan ini. Jadi apa hubungannya yang tadi kalau laporan dengan tadi yang saya bilang? Di sini ada namanya buku mutasi. Jadi kenapa kok di tabel saya itu ada yang namanya alamat harus detail? Karena ketika dia meninggal, ini kan jadi reportnya jenengan. Jadi jenengan cuma sekali klik gitu aja dan nyata. Sama nanti juga jenengan juga gitu Pak, nggak perlu susah-susah. Apa banget? Iya Pak, saya tuh kemarin juga gini ya Pak, karena waktu kemarin binteknya di Ponorogo, awalnya tuh kasus itu mau ngamuk-ngamuk. Semua harus aku punya aplikasi, wah semua kerjaan ruwet ini biasa lah. Gitu. Tapi setelah bintek, enak ya, itu tuh apa iso ya coba ya itu lah. Betul. Oke, kita lanjut ya rekap penduduk. Nah ini berdasarkan dusun. Ini saya bilang tadi, wilayah administratif. Kalau ini sampai keliru ya ini pun laporannya keliru. Karena hubungannya itu dari banyak, nggak cuma hanya di kompleks pemerintahan, tapi di mana-mana di kantor pun ada. Oke di sini, nah ini rekapnya itu berapa angka. Kalau ini kan beda, kalau ini kan data. Kalau yang ini kan data, itu kan nama, ya kan? Terus kemudian, nah ini contoh, nah, waktu input kapan, nah operatornya siapa, jadi bisa tahu. Gitu. Nah sedangkan kalau yang ini bedanya rekap penduduk, ini adalah angka. Yang awalnya anggota keluarga 1.200, sebulan sekian, jadi berubah angka. Jadi kalau dikatakan agregat penduduk dengan induk penduduk itu beda. Agregat itu ya ini yang namanya agregat. Tapi kalau induk penduduk itu detail banget seperti ini. Oh, nama lengkap, nomor NIK, jenis kelamin itu namanya induk penduduk. Gitu. Jadi selama ini yang saya kemarin tanya di kantor desa lainnya, agregat penduduk, agregat itu bukan angka loh Pak, statistik loh Pak. Nah bukan keseluruhan, kalau keseluruhan itu yang saya maksud kayak gini nih, induk penduduk. Nah tuh, terus kemudian buku penduduk sementara. Nah buku penduduk sementara ini yang ngisi RT. Jadi bukan jenengan, bukan ngasih pem.
Jadi dari RT 1 sampai berapa RT itu masuknya nanti ke sini Pak. Jadi jenengan kasih tahu tinggal print top gitu Pak. Itu udah punya data, jadi seperti itu. Oke, terus lanjut buku KTP dengan standar. Nah, terus kira-kira dari aplikasi ini, dari RT ini ada yang namanya buku pokok menengah, buku kematian, terus model dan ini pelaporannya seperti ini. Jadi semua ini ada pendataan dari RT itu pendataan apa? Makam ya, TPU tuh. Jadi di sini di desa Randubi itu ada berapa makam, terus di wilayahnya di mana, kan mesti mencar-mencar tuh kan makamnya tuh. Nah di situ kan pasti punya buku pemakaman. Ada nggak? Oh, ya ini saya sudah siapkan semuanya dari sini ya. Jadi mau ke arah mana administrasinya oke. Oke, sekarang dibilang yang namanya digital, di mana letak digitalnya aplikasi ini? In dan out-nya. Masyarakat bisa masukkan data, keluhan, berinteraksi, komunikasi melalui Android. Boleh nggak masyarakat itu tadi mengakses aplikasi yang website? Nggak boleh, karena sudah saya kasih di Android supaya apa? Kita bisa tahu di situ ada GPS-nya. Android kan bisa otomatis mengaktifkan GPS. Jadi kalau memang dengan pengen tahu, masyarakat ini membuat apa mengakses aplikasi kok luar negeri, ketahuan. Ya. Jadi seperti itu ya Pak aplikasi. Nah, jadi mulai dari aspek apapun saya masukkan melalui digital. Nah dari sini kira-kira ada pertanyaan Pak? Karena mungkin kayaknya bapak-bapak yang sudah sepuh dan mulai ngantuk nih Pak. Gini Pak, memang kalau di Pak apa supaya detail ya, tidak ada penipuan kayak gitu saya tidak suka gitu. Nah makanya saya transparansi, saya kuat semua. Ini fiturnya seperti ini. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu panjenengan yang nilai. Saya butuh masukan dari panjenengan. Ini maksudnya kurang kayak gini. Nanti kalau udah realisasi panjenengan pasti akan tahu. Nah kalau dari seperti ini Pak. Saya ingin bertanya, semua apa itu informasi yang disampaikan kira-kira butuh berapa hari, butuh berapa bulan untuk aplikasi ini bisa digunakan? Apa itu tergantung pada kesiapan Pemdes atau ada hambatan-hambatan lain? Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi ini Pak, tadi kan ada 3 tahapan tuh. Yang pertama yang tadi saya jelaskan tadi yang sudah running up itu yang sudah terjalankan seperti ini fitur-fiturnya. Ini tahap 1. Yang tahap kedua itu administrasi yang saya terus di Excel tadi. Kalau yang saya terus di Excel itu berarti running progress. Yang tahap 3 itu nanti otomatis ada di aplikasi. Artinya di notifikasi aplikasi karena running yang tahap 3 itu tahun 2023 Pak. Berupa apa? Yang sekarang yang saya planning konsep itu adalah BUMDes. Terus habis itu toko online. Jadi warga itu bisa tahu orang yang jualan-jualan di wilayah desa ini tadi dan bisa beli gitu Pak. Jadi seperti itu. Nah, tapi itu kan saya butuh progres tuh Pak. Makanya saya harus sampaikan di depan tuh karena Pak Fuad ini mintanya upgradable. Upgradable itu kan kemarin dengan ya sampaikan juga itu kalau bisa tadi dikembangkan bisa gitu. Jadi upgradable itu ngikut dari perkembangan dari saya. Tapi pertanyaannya dengan tadi berapa lama aplikasi ini bisa digunakan? Kalau untuk tahap pertama hari besok jangan ada server, ada aplikasi, ada router, saya pasang cuma 10 menit. Langsung bisa digunakan kecuali datanya valid ya. Karena kalau nggak valid ya saya harus konversinya metani satu-satu. Saya progres punya Gelagasari ada 1,5 bulan. Itu belum selesai. Datanya ya, betul. Jadi di datanya saya menemukan kasus RW-nya itu nggak sama dengan wilayah administratif Gelagasari. Nah itu kan saya kembali ke kebijakan. Tapi akhirnya alhamdulillah saya punya solusi yang tidak sesuai saya singkirkan. Yang sesuai saya masukkan ke database. Jadi yang sesuai itu seperti ini Pak. Penduduknya jenengan berapa Pak? 8.000 sekian ya. Yang sudah masuk berapa Pak?
3.894. Kenapa kok 3.900 sedangkan datanya 8.000? Ya itu tadi, miss. Paham ya, saya bilang miss. Karena banyak yang tidak sesuai. Karena kan aplikasi ketika waktu kita konversi itu akan mendetek dengan wilayah administrasi. RT 1, 2, 3. Karena yang kita cantumkan RW 1 ada 10 RT, RW 2 ada 5 RT. Tapi di warganya ada RW. Kalau aplikasi saya bisa masuk, datanya bisa masuk, berarti yang bodoh saya, Pak. Buat aplikasi kok bisa data salah kok bisa masuk, berarti saya keliru. Betul nggak? Itulah kenapa saya kasih cegatan. Kalau ada kelirunya dari data, aplikasi akan menolak. Contohnya tadi surat yang dengan sampaikan ya. Ini nanti urut nggak? Nah kalau sampai ada double, ya aneh Pak menurut saya. Kalau di aplikasi tidak boleh ada namanya double. Tidak boleh karena itu harusnya auto number. Kalau di field kita ngomong tabel itu ada namanya auto number, di situ akan mendeteksi kalau ada waktu nama apa dengan angka yang sama, reject, buang. Jadi langsung number urut, tek. Karena rumusannya udah jelas, n plus 1, n-nya ini kan terserah berapa, betul kan? Katakan 21, dilihat yang terakhir adalah 20, berarti 20 plus 1 berarti 21. Dia dimasukin lagi, dilihat lagi, yang terakhir berarti 21 plus 1 berarti 22, terus begitu. Jadi itu namanya query, kita ngomong logical, algoritma. Nah yang kita pakai algoritma itu tadi, jadi tidak akan ada namanya double. Selama itu double berarti dia tidak menggunakan algoritma. Clear kan? Seperti itu Bapak. Inilah ya, dari alam digital itu. Kira-kira biayanya berapa per bulan? Karena di sekolah itu juga pakai server. Yaitu 2 hari tidak bisa 1 bulan 490. Pak untuk membesarkan namanya Pak. Volumenya itu ya. Kalau di sekolahan, kalau di sini berapa kira-kira? Biaya yang dibutuhkan per bulan. Jadi pertanyaannya adalah server ya. Server yang jenengan maksud di sekolah tadi itu namanya hosting. Hosting dengan server beda. Hosting kita langganan di cloud. Cloud itu kita sewa lah ke perusahaan. Saya punya server tuh, hardware ya, komputer lah kalau saya itu server. Nah, karena saya ini mau jual jasa penyimpanan tadi, karena server saya udah canggih tuh. Siapa yang mau nyewa server saya? Jadi per kuota, kapasitas berapa? 120 giga, saya kasih per bulannya 40.000, seperti itu. Nah, itu namanya hosting Bapak. Tapi saya kemarin sudah mempertegas dengan Pak Puan, harus punya server sendiri. Nah, kenapa? Undang-Undang nomor 61 menyatakan siapapun yang menduplikat data penduduk, hukumnya pidana. Sudah jelas Bapak. Jadi kalau ada kompetitor saya yang jual aplikasi, saya udah takut banyak yang jual aplikasi. Dia bilang, aplikasi di mana? Dia langganan ke saya. Jangan, karena database itu bukan ada di jenengan, tapi ada di komputernya mereka. Jenengan hanya mengakses. Itu yang tidak boleh. Kalau saya, jenengan harus punya. Yang serah terima, ini datanya jenengan, saya tidak punya. Dan saya buat perjanjian dan sudah buat pernyataan. Karena kalau nanti ada apa-apa, saya udah nggak bisa apa-apa. Jadi saya sudah serah terima, kecuali saya bantu ya Pak. Saya bantu dan bantu, Mas ini punya, gampang, backup aja. Saya telepon atau saya remote, ya seperti gini ya. Kalau di sini tuh saya remote pakai AnyDesk, saya bisa masuk komputernya desa. Kebetulan kalau saya remote punyanya servernya Pak Daya, itu bisa saja. Tapi kan ya nggak pantas lah, diterangkan di sini ya Pak. Gitu. Jadi saya bantu melalui dari persetujuan operator. Mas saya usulkan, nanti saya bantu. Tapi saya nggak pernah, jadi itu tidak ada langganan kecuali dengan 3 langganannya. Internet API publik itu pun hanya 25.000, zero. Per bulan 25.000. Langganannya sewa Mas, bukan ke saya. Kalau kebetulan di sini Telkom nggak akan bisa, karena Telkom pasti diarahkan, IndiHome pasti diarahkan ke Astinet. Tahu ya Astinet ya? Atau jangan pakai Akan Plus, tapi Akan Plus saya sudah cek di kecamatan Gempol ya sini ya. Kalau Kraton, kalau Kota Pasuruan jauh nggak dari sini? Berapa kilo? Oh nggak bisa. Jadi saya sudah survei Akan Plus, terus Astinet nggak masuk, Astinet mahal. Terus akhirnya dapatlah namanya PT ALDM yang kebetulan
marketingnya adalah BPD-nya Galagasari. Dan murah, langganannya cuma 380.000, 40 mega. Kalau Telkom berapa Pak? 40 mega. Oh, kan? 40 mega ini jenengan berapa Pak? Nah. Betul, mahal Pak. Saya kemarin pakai LDM. Saya coba kemarin pakai LDM karena satu-satunya LDM yang berani ngeluarin IP public. Nah, ternyata waktu saya coba, ya itu saya hampir bertengkar. Nyuwun saya, tapi bukan sama Mbak Silvi. Mbak Silvi itu BPD, tapi nggak sama Mbak Silvi, tapi sama teknisnya. Saya dimaki-maki begini-begini, dosa nggak terima. Karena apa? Karena kan Pak Dayat klien saya, betul kan? Akhirnya saya datengin waktu itu sama Pak Basuki, saudaranya Bu Fir. Datang, tik, dah beres Pak. Artinya apa? Saya mau datang, masalahnya harus kelar. Kenapa? Masalahnya kenapa? Anda kan bentar-bentar. Saya kenapa kemarin? Saya bilang gitu. Kan saya cuma hanya bantu desa. Jangan loh, karena kemarin nggak ada konfirmasi bahwa IP ini akan digunakan untuk domain. Loh, Mas, namanya IP public. Selain untuk domain itu apa sih? 3 untuk SSH, IP private, sama untuk domain. Nah kalau kita udah langganan, haknya apa? Desa Galagasari udah membayar. Terus jenengan nggak kasih kewajibannya, seharusnya kewajiban jenengan tuh kasih. Iya toh Mas, kerjaan saya juga terabaikan, saya bilang gitu. Akhirnya saya dialihkan sama Bu Silvi, Bu Silvi begini ke Mas Sapa gitu, beda ya orangnya. Nah akhirnya clear masalah itu. Cuma 1 jam Pak, 1 jam clear Pak. Akhirnya saya cek di DNS Checker. Jadi gini, di sini ada namanya DNS Checker. Ada nama DNS Checker. Jadi di sini jenengan bisa masukkan namanya Galagasari. Contoh ya, ini satu duren. Nah, di sini akan terdeteksi. Nah, fungsinya IP public itu gini Pak. Jadi domain itu tadi saya cantumkan, dia langsung di luar negeri bisa mengakses. Contoh ini di United States, di bawah di Paris, Italia, itu bisa akses tentang namanya provisioning. Oke, paham ya sudah ya? Kalau tidak ada IP public ini, nama Saudur tidak akan bisa diakses, saya jamin. Paham ya Pak? Gitu. Jadi dari luar tuh nggak akan bisa diakses. Nah karena IP public itu fungsinya untuk dibungkus sama domain ini tadi. Nah ini Pak. Jadi untuk mengecek semuanya menggunakan ini. Tuh. Sampai Cina pun, Turki, Pakistan, oke centang semua, nggak ada masalah. Tapi saat itu saya cek silang. Bu IP publik nggak connect ini. Oh rame Pak saya. Dari Malang itu saya bela-belain untuk Pasuruan naik motor ngebut wes. Nggak penting wes pokoknya ini ndang mari ndang wes. Kira saya kan gitu Pak. Karena saya nggak suka kalau kerja di beda cek. Akhirnya sama itu Mas Denny ya, Mas Denny. Saya peluk. Wah seneng aku soalnya Pak Kanda udah beres. Jadi kendala saya itu yang lama itu di mereka ini ID public lah. Jadi tidak semua provider yang dengan pakai di kantor desa itu bisa mendorong ID public. Jadi kalau jenengan tadi bilang biayanya berapa? Murah Pak. ID public itu langganan per bulan kalau nggak salah paling mahal itu 40.000. Kalau lebih dari itu bohong, mereka bermain. Nanti bilang sama saya. Nah yang kedua langganan internet, tahu sendiri ya berapa? Nggak, jadi cuma hanya internet ID public, terus kemudian langganan domain. Domain 1 tahun pertama saya nanggung. Tapi domain yang kedua ke tahun kedua jenengan. Domain berapa sih? Murah Pak. Domain itu kalau untuk kelas yang standar ya cuma 300.000 sampai 500.000 paling banter setahun. Terus langganan apa lagi? Nggak ada. Langganan sama Mas ini apa? Nggak ada. Ya langganannya kalau setiap saya kesini Pak, minta es teh Pak, terus langganannya cuma itu Pak.
Jadi tidak ada langganan lagi. Jadi jenengan tidak langganan ke saya. Intinya saya bermitra. Jadi walaupun sudah menggunakan aplikasi, saya tetap cover. Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun tetap cover. Nah, kenapa saya ngajak anak saya? Karena cikal bakalnya dia akan meneruskan gitu kan. Jadi itu yang saya bilang. Nanti kamu yang bagian teruskan ketika kalau ayah nggak ada. Gitu. Jadi di situ maksud saya. Padahal baru kali ini ya Om ya, saya ajak Radit ya. Gitu, ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Untuk ada takon. Ya dari awal saya merhatikan sih belum nyantol, nggak nyantol. Tapi kayaknya aplikasi ini sangat bagus sekali untuk desa desa digital. Akan tetapi harus didukung dengan SDM juga. Perangkat desa harusnya semuanya bisa. Ya ini kami berharap kan ada bimbingan tekniknya nantinya satu persatu. Apakah semuanya memahami yang disampaikan tadi? Saya yakin masih belum. Ya, perangkat desa kok meneng-meneng ya, kata kon belas. Ya, apakah itu sudah tahu apa yang dimaksud desa digital itu? Harusnya tahu apa yang dimaksud desa digital. Nah, inilah. Jadi sebelum ini dilaksanakan di sini, paling tidak semuanya harus mampu dan bisa melakukan apa yang akan dikerjakan di desa digital itu. Harus tahu alurnya seperti apa. Nah, jadi ini sebelum ditetapkan atau diputuskan, ini kan waktunya masih panjang, 2023 Pak Kades ini. Kita insya Allah kalau di BPD sepakat desa digital ini harus ada di desa Randu itu. Ya harus tahu juga berapa kira-kira angka yang harus dibutuhkan untuk memenuhi jadi Randu itu ini jadi desa digital. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi ada statement dan pertanyaan satu pertanyaannya. Jadi kalau untuk tentang perangkat desa paham, rasanya mungkin dikembang betul karena ini sosialisasi. Nanti ada tahap BIMTEK. Jadi BIMTEK itu dimana include di penawaran saya proposal kemarin itu ada BIMTEK. Jadi ada terbagi 3 kelas. Kelas perangkat desa, kelas BPD, sama kelas RT. Saya kemarin waktu telepon Pak Lurah, Pak, ini nanti katanya dikumpulkan. Udah Mas, ini yang BPD sama perangkat saya aja. Oh ya sudah. Kenapa? Saya pikir dikumpulkan sekalian BIMTEK gitu. Ternyata ini sebatas sosialisasi. Karena kalau BIMTEK nggak mungkin Pak. Ini kira-kira BIMTEK itu sehari bisa penuh untuk perangkat desa loh ya. Tapi kalau BPD mudah karena sebatas laporan mereka. Input, output. Input terus itu toh. Tapi kalau perangkat nyuwun sewu itu saya harus bedah dasar hukumnya, mekanismenya dulu. Kenapa Mas jenengan kok sistemnya kayak gini? Dasarnya dari mana? Permen 47, Permen 7 nanti dikembangkan lagi Permen sekian. Itu ada dasarnya. Dan itu lama Pak. Makanya kenapa saya tadi bilang saya tidak mau bicarakan digital desa, tapi saya mau bicarakan yang namanya sistematis aplikasi. Kalau saya bilang digital desa, mungkin saya cuma bilang WhatsApp, berbasis WhatsApp sudah ngomong digital, betul ya? Tapi saya kan di sini semua sistematis. Mulai dari perencanaan. Apakah kalau perencanaan bisa membuatnya musrembang? Nggak bisa kalau nggak ada data aspirasi dari BPD. Terus bagaimana? Ya itu harus sistematis. Kalau BPD nggak kerja kan gimana? Ya sudah. Kan saya sudah bilang ini sistematis, harus berkaitan. Kalau BPD-nya nggak isi, ya sudah. Bagian kalau perencanaan ya bingung. Lah ini data pun tinggi. Nah, usulannya dari mana? Karena namanya musrembang pasti ada usulan begitu. Nah usulan itu kita tampung, namanya diorganisir. Nah cara organisir gimana? Selama ini selalu yang namanya verbal atau suara saja, didengar, dicatat. Tapi arsip kan selalu kosong.
Nah ini yang saya maksud, kenapa saya bilang administrasi. Nah bilang digital desa, nah semua ini berbasis semua aplikasi. Jadi itu nggak perlu jenengan bingung bawa kertas, sudah dari aplikasi, buku tamu sudah ada, di situ semua sudah ada, absensi sudah ada. Terus apa yang mau dibilang kertas? Kita kasihan Pak sama Kalimantan Pak, karena banyak pohon-pohon sudah ditebang hanya untuk membuat kertas. Betul ya? Kita negara kita sudah bukan yang namanya jantung dunia. Indonesia tergantung jantung dunia karena Kalimantan. Kalimantan karena terlalu dibanyak eksploitasi, misalnya tentang tumbuhan-tumbuhannya tanam besar-besar dipotong buat kertas. Udah, apa yang dibilang itu ada pengecualian lagi nggak ada. Nah itulah yang bilang paperless. Jadi digital menggantikan paper. Paper itu kertas maksudnya. Nah, jadi digital itu yang akan mengasumsikan panjenengan. Oh berarti ini buku ini sudah nggak manual, enggak? Berarti apa? Digital. Terus berarti ini pelayanan ini udah nggak pakai kertas, maksudnya dalam prosesnya nggak manual gitu, enggak? Berarti apa? Digital. Terus kemudian laporannya bagaimana? Apa buku kertas? Enggak, semua digital. Terus arsipku bagaimana? Kemarin ada nggak sih buku arsip? Ada. Coba ini udah berapa tahun? 10 tahun? 50 tahun? Buku arsip? Oke. Pertanyaannya tas dengan kelembapan tertentu menjadi buram nggak? Oke. Sama kayak persil yang tahun berapa itu buktinya? Oh, Sekdes gak mau kalah Pak. Nah karena kejadian saya di Dispenduk itu waktu mengerjakan proyek arsip berapa belas tahun yang lalu, arsip Dispenduk itu kertasnya dipegang retak. Jadi kita scanning tuh pakai alat scanning yang khusus, tembak, bukan yang scanner yang jenengan beli yang harga 3 juta, 5 juta, 7 juta, enggak. Harga scannernya harganya 68 juta sampai 200 juta. Per byte, betul. Itu di Badan Arsip Negara. Saya pernah kerjakan itu dengan proyek kurang lebih 600 juta. Punya Pak Sultan, Bu Meta, itu zamannya Pak Penny wali kota Malang. Jadi seperti itu. Dan saya juga kerjakan sama Bu Risma waktu itu di Surabaya. Karena awalnya saya di Surabaya, di Spenduk yang viral, yang dimarahin sama Bu Risma, ya itu karena rekanannya saya menemukan suatu sistem atau suatu mekanisme mereka bermain. Yang bermain itu dikasih, itu kan kasihnya, oleh seksi yang dimati-mati. Karena kan prosesnya kan untuk semua dari operator kan harus tanda tangan kasih. Itu caranya. Nah mereka menghambat. Tapi yang disalahkan saya nggak terima. Oh yang salah mereka kok gitu. Akhirnya Bu Risma turun tangan, ya udah terjadilah seperti itu. Ya ada, itu ceritanya Pak. Jadi yang saya tadi bilang kalau dibilang harga biaya, oke kemarin pertanyaannya tadi, berapa harganya? Pak Lurah, proposalnya ada di dengan. Oh iya ada. Harganya itu saya sudah kasih, tapi saya lupa karena saya itu teknis Pak. Jadi presentatif ya, saya lebih ke presentatif. Kalau harga itu semua ada di kantor, maksudnya ada marketing sendiri ya. Karena saya bagian teknis, yang wilayah teknis ini pertanyaan atau data-data itu saya. Terus troubleshooting server itu Mas Radit. Karena yang dia khusus server ya. Kalau finansial Pak Eri itu. Jadi finance itu nanti kontak pembayaran beliau. Nanti yang berurusan dengan keuangan itu ya. Itu. Nah terus kalau saya teknis, nah marketingnya ada sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang harga itu relatif gitu. Relatif dalam arti ada yang kemarin itu nggak salah ada aplikasi yang harga 46. Kalau aplikasi ini sendiri itu sekitar 80 atau 70 gitu. Tapi kan selamanya dan upgradable. Aplikasi jangan kalau aplikasi tanah harus beli lagi. Tidak satu platform. Punya kita dalam satu platform jangan udah gratis. Terus nanti dapat aplikasi lagi apa? BUMDes. Terus dapat aplikasi lagi apa? Inovasi dari desa lain. Apa itu Mas? CCTV. Contohnya gini, dari Android. Jangan di sini ada CCTV nih. Pasang CCTV, tapi dari kantor desa ya. Jangan punya warga. Tapi internetnya pakai dari server dari sini. Tetap dipasang. Melalui apa? Pakai kabel Mas. Yo nggak mungkin kita tarik kabel. Enggak apa, itu pakai WiFi kan. Kita sudah pakai GSM. Jadi kartu chip pakai GSM, tapi bukan punya Telkomsel atau Excel, enggak, ada sendiri. Jadi itu yang digunakan oleh di sub. Jadi itu nanti mancar terus, dimasuk ke server. Jangan di Android, jangan bisa cek. Ini jalan apa tuh? Jalan Kartini. Coba siapa tuh itu jalan Raja Wali? Wah, bisa kita lihat dari sini real time. Jadi model pengembangannya banyak. Gitu. Nah, jadi
Pak, sekarang gampangnya demo Pak. Jadi seperti itu Bapak. Terus kalau pertanyaan panjenengan, harganya sudah tertera di proposal. Nah kemudian untuk secara detailnya itu nanti jenengan saya kasih nomor marketingnya sendiri ya Pak. Nanti itu bilangnya di situ. Nah terus kira-kira ada yang ditanya secara teknis? Mas Eni gini, kayaknya kalau teman-teman perangkat itu lebih cenderung pekerjaannya gampang, kan gitu. Pasti gampang. Dengan adanya aplikasi ini, mungkin kalau di pelayanan itu lebih gampang untuk masyarakat. Kemudian siapapun nanti perangkatnya mesti melesin gampang. Ojo ono aplikasi tambah sulit, kan gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah yang lebih menonjol dari aplikasi ini adalah bagaimana masyarakat itu dilayani dengan gampang. Yang pernah saya cerita, masyarakat lek mrene kayak pakai card reader, ceklik gawe kartu cardnya KTP, card reader ini, kemudian pilih surat, kemudian menunggu tidak lama, tanda tangan juga pakai TTE. Kalaupun sudah akses, tinggal validasi Pak Sekdes dan di ACC oleh Pak Kades, cetak. Kan itu saja. Nah, kalau hitungan berapa menit itu tidak lama. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, bagaimana masyarakat bisa mengakses dari rumah? Kan itu. Pertanyaannya kan di situ. Nah, disinilah nanti letaknya paling menonjol adalah di pelayanan. Yang jenengan ceritakan ini adalah ada di dalamnya pemerintahan. Kalau di dalamnya pemerintahan mungkin kita dan BPD adalah yang bisa mengaturnya di sini. Yang masyarakatnya saja dibuat lebih gampang, lebih mudah dimengerti, seakan-akan dia duluan Facebook, duluan WA, TikTokan, kan gampang dan lebih dimengerti. Lebih-lebih aplikasi ini tampilannya menarik. Dan saya lewong ayu ganteng kan gampang dilirik. Itu interface-nya di situ. Nah, saya tidak pernah melihat masyarakat ini nanti pakainya apa. Kalau pakai Android masuk di Play Store ataukah masih buka web? Ataukah seperti WA? Kalau WA kan WA. Nah, masyarakat ini nanti bukanya apa di HP? Apakah ada iki lo Play Store desaran begitu? Nah, itu maksud saya. Ini masyarakat pakai apa nanti gambarannya saja. Monggo Mas. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya tadi sudah jelaskan di awal. Jadi kenapa harus ada server? Karena klien itu adalah warga. Jadi mereka dapat aplikasi yang sudah registrasi nomor telepon ke kantor desa. Mereka kalau nggak ngerti terus kemudian yang tidak meregistrasi ke kantor desa gimana Mas? Nggak bisa, karena hubungannya dengan kelola penduduk tadi. Ini harus tercantum. Karena register di Android seperti ini, jadi di sini untuk registernya warga untuk mendapatkan aplikasi ini ada dua cara. Kalau di Play Store kemarin itu ada langganan, cuma sekali, tapi harus menggunakan akunnya kantor desa. Senilai kurang lebih 350-400 ribu sekali upload. Nah, saya itu tidak berani membebankan kantor desa, karena itu kan butuh administrasi atau birokrasi pada pihaknya Google. Nah, saya ngasih saran ada dua opsi. Kalau mau di Play Store kan, saya bantu, nanti jenengan yang bayar. Oke? Karena kan aplikasi APK, ya kalau Android namanya APK. Nah, APK ini tadi satu file installer itu kan jenengan saya kasih kok. Nah, ini nanti yang mengupload jenengan. Karena kalau saya sebagai perusahaan itu nanti ditanya organisasi, nama, terus macam-macam, NPWP itu dituanya. Nanti kalau masuk ke saya kena PSE Pak. Tahu ya PSE ya? Aduh. Jadi PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Jadi yang kena itu saya. Paham ya maksudnya? Saya harus mendaftarkan nama website yang jenengan. Kepada siapa? Ke Menkominfo. Padahal jenengan kan pemerintah. Betul kan? Kenapa
Kenapa harus didaftarkan kecuali Anda Gojek, Anda seperti Traveloka atau Anda, itu yang saya herankan. Saya bukti chatting dari operator dari Kominfo ada dari sini. Nanti saya share ke Pak Fuad. Saya udah tanya, bolehkah kantor desa punya website dan aplikasi untuk pelayanan dan servernya ada di kantor desa, operatornya perangkat desa harus mendaftar ke PSE. Sebentar ya Pak, kita masih kaji. Nih ada chattingannya. Aneh nggak di situ? Ini yang saya maksud PSE. Ini bertolak belakang. Makanya kemarin kasus. Kalau PayPal itu sampai diblokir sama Menkominfo, digugat sama internasional itu kasusnya kemarin itu. Jadi kenapa kok tadi saya bilang ya, kalau Android saya masukkan ke Play Store mati aku. Nah, pertanyaannya ini aku benar-benar nggak bisa jawab karena apa? Inilah saya terjebak sama ini loh. Nah akhirnya ada dua cara, jenengan yang mendaftarkan, oke, menggunakan PBB desa kan. Kantor desa pasti kan punya PBB bro. Nah, terus kemudian tinggal ngupload. Terus kemudian yang kedua, apabila warga yang nanti misalnya kalau di Ponorogo itu sosialisasinya dibuatkan video Pak, dibuat video diberikan kepada warganya atau dipublish. Nah kemudian sama mereka itu setiap RT itu dipanggil Pak. RT-nya dipanggil hari ini. Tadi saya lihat statusnya. Jadi sekdesnya itu memanggil semua RT, mengumpulkan ke RT di balai desa itu. Jadi itu disosialisasikan sama mereka. Akhirnya diberikan suatu aplikasinya. Jadi kayak dihimbaukan ke masyarakatnya masing-masing. Suruh ke kantor desa. Pinternya apa? Karena datanya mereka itu di college nomor telepon Pak. Karena selama ini kan punya nomor teleponnya warga nggak? Enggak kan? Nggak mungkin lah Pak gitu. Nah akhirnya mancing warga itu supaya mengumpulkan nomor telepon dipanggil RT-nya. Jadi kasih kerjaan gitu loh. Tolong ini nanti kasih aplikasi ini, kalau warganya kasih aplikasi ini begitu. Atau nanti saya kasih linknya. Nanti pakai Google Drive. Mereka download, bukan di website. Jadi kalau di pelayanan warga tidak boleh mengakses website. Website itu bagi kalau yang dari luar negeri, contoh seperti kayak ada warga jenengan jadi TKW atau TKI gitu. Nomor warga ada. Nah, kalau ada kayak gitu enak, tinggal jenengan share link gitu aja. Atau dia kasih gampang kan share link kan mudah Pak gitu. Mereka kan otomatis, nanti otomatis install dia. Nah nanti masuk ke login. Mana sih loginnya dulu? Jadi langsung masuk ke sini nanti. Ya. Jadi ini nih, nomor nick ini. Ketika nick ini tadi dimasukkan, entry nick, masukkan terus verifikasi, dia akan cari database. Loh, nicknya nggak ada. Ya sudah. Di sini ada notifikasi. Mohon untuk Anda datang ke kantor desa. Nomor Anda tidak terdaftar. Karena nick ini penting. Kalau selama tidak ada itu nick ya, bukan nomor WA. Nah, kemudian dimasukin nomor handphone. Nah, di situ kita pakai OTP. Jadi validasinya pakai OTP. Tahu ya OTP ya. Jadi ketika dia nama nick ini nanti masuk nih ke kelola penduduk yang di formnya tadi itu. Tek masuk kemudian nanti akan terkirim verifikasi nanti terkirim suruh cek dia punya. Masukkan kode selanjutnya. Setelah kamu masuk, oke, kelar, dia terdaftar. Nanti di situ masuk namanya siapa, namanya ambil dari mana? Ya dari database. Seperti itu. Jadi pelayanannya di mana? Di sini pelayanannya. Kalau mereka ini pelayanan Androidnya itu melalui ini, namanya e-surat. Bikin suratnya. Makanya saya tadi bilang kalau sudah di-approve, masuknya kemana suratnya? Betul kan? Untuk warganya, ya ke Androidnya. Nggak mungkin salah kamar kalau Androidnya warganya. Tapi kalau melalui WA bisa pakai pungli. Tapi kalau yang ini tidak akan bisa karena registrasinya udah jelas menggunakan nick dan nomor telepon. Kalau masyarakat itu enggak, kalau mungkin di Galasari, Sauduren, enggak, di Androidnya dapat APK. Iya, dapat Androidnya. Nah, yang saya jelaskan ini semua ini kan, ya ini makanya kenapa saya bilang ini fitur Android ini sekarang tahap November. Jadi November ini kelar. Nah, Android ini kelar untuk yang Android. Nah, terus mereka ini harus punya registrasi. Nah, kalau yang web itu beda lagi. Jadi jenengan juga dapat web gitu. Jadi aplikasi banyak ya, Mas. Iya, wis akeh wis.
Saya sendiri juga bingung buat tuh. Jadi aplikasinya itu jenengan juga dapat kayak gini. Nah ini websitenya. Nah, jadi kalau yang mengakses ini siapa? Terserah mau warga sini atau yang dari luar kota atau yang di luar negeri. Karena kan kita nggak pernah tahu warga kita yang kerja di PKW itu kan butuh surat kayak gini. Masa kan Sekarang jadi kalau gambaran ini adalah kan ya. kalau masyarakat itu kan boleh pokoknya aku lagi dari surat aku telepon kan gitu. Ya, apa? Kalau dari surat, jenengan tinggal masuk di aplikasinya di fitur ini. Nah nanti insya Allah November, karena jenengan kan baru Maret kan. Nah, nanti kalau punyanya Gelagasari sudah ada, ya gitu. Karena ini pertama kayak gini Pak, makanya saya bilang untuk aplikasi kita itu berdaya tahapan. Karena kemarin itu kan aplikasi digitalnya kan yang awalnya cuma hanya web ya. Akhirnya berubah, nambah lagi gitu. Ya Android. Nanti nambah lagi seperti ini, nambah lagi. Nanti desa tuh ngasihnya aplikasi nyar-nyar terus tambah-tambahan mau bingung loh kan. Yang penting saya kan udah ngasih aplikasi sesuai dengan aturan kan. Aturan masuk gini Pak, kan BUMDes kan wajib ya Pak ya, desa harus ada BUMDes tuh ya. Nah tapi kan aplikasi kan tidak ada, maka desa BUMDes banyak yang nggak jalan, betul ya Pak ya? Itu masalahnya. Jadi kita membuat aplikasi BUMDes itu jauh lebih dulu, tapi itu bertahap. Ya ini tahapan kedua. Nanti ada tahap ketiga, 4, 5. Nanti jenengan bayar lagi, ya enggak toh Pak. Makanya jenengan pasti bingung kan. Makanya tadi saya sempatkan bilang, Pak jenengan upgradable, nanti itu ada tambahan aplikasi. Nanti tahu-tahu tapi 2023 Insya Allah bulan Maret itu nanti Maret apa April ya, itu nanti ada aplikasi baru lagi. Nanti jenengan belum, Mas aku kan cuma kemarin tahunnya yang diterangkan di sini kan. Nah ini ada lagi gitu. Terus nanti bimteknya lagi, ya bimteknya kan untuk lokal nggak masalah lah gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau dibilang bingung, yang sebenarnya bingung tuh saya Pak yang buat aplikasinya. Tidak tahu ya. Oke. Jadi saya yang mikirkan interface-nya gimana cara mudahnya. Karena mereka cuma hanya satu klik kita buat surat apa, masukkan nick-nya, udah nggak perlu lagi. Kalau dari Android, karena sudah nick-nya udah terdaftar. Tapi kalau yang dari website ini harus masukkan nick. Gitu Mas. Karena dia kan nggak pakai Android. Kalau pakai Android udah nggak pakai nick lagi. Gitu. Contoh sekarang, Ah. kalau masyarakatnya tidak dari rumah, ke desa, ada tugas kita pakai apa? Pakai web, jenengan login, jenengan login di sini, dashboard ini. Makanya tadi kan saya bilang, setiap kaya dan kasih ini punyanya Gelagasari yang ada. Gelagasari itu mana ya? Gelagasari. Nah ini loh. Jadi jenengan kalau di Gelagasari ini kan modelnya kayak gini toh, masuk kartu lalu keluar. Jadi menunya keluar, khusus PU toh. Jadi surat masuk yang ini itu di PU. Nah, kalau di Gelang Kulon itu ada sendiri, dia sekdesnya. Jadi dia nggak mau perangkatnya, tapi maunya semua sekdes. Surat-surat masukin ke saya semua, saya nggak mau perangkat. Oke, silakan. Artinya di situ sudah disesuaikan disposisinya kan. Contoh nih, contohnya suratnya. Ini tadi kita kembali lagi dong. Nggak apa-apa ya, kita kembali lagi. Nah ini contoh nih. Jadi kita diedit tuh waktu kita membuat surat. Nah di sini kan ada namanya bidang. Bidangnya siapa yang menerima surat? Ya, clear kan? Betul sekali. Sebenarnya clear sekali itu. Tapi ikannya kita bukan bimtek masalahnya. Nanti kalau sudah bimtek, pusing-pusing lihat ya nanti sama saya. Iya, karena itu nanti bedah tentang data Pak. Nanti pasti tahu, oh yang keliru siapa datanya itu, bukan desa. Nanti tahu juga. Siap ya? Gitu loh Pak. Jadi kendala saya yang APK itu di APK itu tadi karena masalah tentang Androidnya itu tadi PSD. Ya. Jadi itulah saya bilang. Terus TTE sama Sri Kandi. Oh ya, ini ya Sri Kandi ya. Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Jadi biar saya juga nggak enak. Aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi TTE dari Menpan. Jadi asal dari Badan Arsip Negara, dikelola oleh BSSN. Jadi ini wajib semua TTE termasuk Tuban,
Kabupaten Tuban. Ya sudah kepada PPE karena bupatinya mau gitu mas. Serentak loh itu. Karena bupati mau, oke langsung. Jenengan cek deh. Jenengan kalau ada perangkat desa dari Tuban, cek deh. Benar nggak kalau udah pakai PPE? Belum tahu dari mana, jangan dari saya, nggak enak. Soalnya saya juga di rumah Tuban baik ya. Jadi itu informasi seperti itu. Dan saya juga lihat waktu itu. Dan saya sudah pakai Sri Kandi. Jadi intinya yang itu pakai Sri Kandi. Nah dari aplikasi saya terkirim ke Sri Kandi. Sri Kandi akan mengirimkan balik namanya ke surat masuk. Nah setelah itu nanti dari sama warganya di download. Nih. Jadi seperti ini ya. Terus kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Jawabannya terkait dengan anggaran, menyambung dari pertanyaan teman saya Mas Sakti terkait dengan anggaran yang nanti kita keluarkan terkait dengan aplikasi digital ini, itu pembayarannya apa sekaligus atau ada termin gitu. Terima kasih. si pertanyaannya itu sudah dijawab, tapi harus dijawab mau nggak mau. Jadi gini Pak, ya, jadi gini Pak, sebenarnya kenapa di situ kan saya terterakan untuk aplikasi dan hardware ya. Nah aplikasi itu kenapa di Pasuruan ini hanya beberapa desa, cuma 2 ya, mata 2 ini di Blagasari sama Pondok itu. Saya memang nggak jalan Pak, saya nggak pernah nampak. Hah? Orang dulu betul, Blagasari. Jadi harapan saya gini, kalau sebenarnya kalau di termin, pertanyaan tadi termin atau cash atau tunai. Kalau di termin itu harapan saya itu 2022 loh kemarin tuh Pak, saya ngomong sama Pak Dayat, Pak Dayat, Bapak buat tuh 2022 kok. Terus habis itu, soalnya kenapa? Karena kan saya harus menyediakan server. Servernya harus saya pasang, install itu butuh 3 hari. Terus setting jaringan itu saya bantu ya. Nah setting jaringan kan nggak mungkin nyeting sendiri, betul kan? Terus habis itu nyeting mikrotipnya itu belum, jangan ya nggak mungkin nyeting sendiri Pak, gitu. Karena di situ kalau saya pernah ngasih ke Mas Dendi itu perangkat desanya Pak Dayat, itu aja bingung Mas, sampai terus ya sudah. Jadi saya take over. Jadi sebenarnya waktu itu akhirnya karena nggak mungkin saya menginap di kantor desa Blagasari, saya minta akses, Pak boleh nggak saya mengakses remote namanya dari rumah saya. Jadi saya kerjakan dari rumah saya. Jadi saya kerjain itu remote. Jadi komputer jalan sendiri, tapi saya jalankan dari rumah. Seperti itu. Oh nggak apa-apa Mas. Jadi saya tuh jam 12 malam sampai saya itu WA sama Mbak Yeni. Malam-malam Mbak Yeni kebetulan orangnya perempuan 2 lagi. Aduh ya nggak enak, apa ya lagi, aduh beliau itulah ya. Saya itu malah nggak enak gitu. Malam-malam jam 10:30. Mbak, ini kantor desa. Oh iya, Pak, tapi masalahnya beliau janda Pak. Saya kan juga nggak enak. Gitu. Jadi sama istri saya itu, ngapain kamu malam-malam kok WA sama perempuan? Karena nggak saya kasih nama waktu itu. Ngawur ini loh, rupanya Mbak ya kasih perangkat desanya sama Blagasari. Walah, sampai karena apa? Saya komplain, Mbak ini kok servernya mati, kantornya mati dah kan Mbak. Rumahnya Mbak Yeni lebih dekat. Ya, pokoknya rumahnya Mbak Yeni itu lebih, perangkat desa yang lebih dekat sama kantor desa itu Mbak Yeni. Gitu, Mbak. Mas Dendi itu sana Purwosari, jauh itu. Terus habis itu Mbak Nisa mau ke arah, iya, aduh, wes nggak mungkin ya. Akhirnya kita tolong Mbak Yeni. Akhirnya udah malam nggak enak juga ya kan. Sampai jadi malam jam 1, jam 2 masih kerja ya. Jadi remote gitu. Jadi nyeting itu setelah beres sudah saya langsung kasih forward ke Pak Dayat, Pak Lurah. Pak, sudah monggo dengan akses, tak diakses. Terus BPD Pak Fauzi ya. Pak Fauzi udah kemarin tanya harus nih jangan tempatnya langsung coba masih cuma teks ini toh. Dan jadi kan ke DW kan kalau www.saudara.com kan diklik langsung masuk ke ini. Masuk kan cuma gini toh. Aduh bingung saya jelaskan.
Ya gitu Pak, repotnya kalau digital itu cuma hanya teks ini udah nge-link, hitungan klik udah langsung masuk ke browser gitu Pak, udah langsung masuk aplikasi. Jadi ya Pak ya, repotnya ya Pak ya. Ya Pak ya, menjalankan kalau digital, kalau kita kata orang ngerti IT itu gampang lah ya, karena kalau orang awam tuh susah kan menjelaskannya. Seperti itu gitu. Akhirnya bisa diakses sudah selesai gitu. Terus tinggal database ya Pak ya. Jadi data penduduknya Excelnya Pak Dayat itu seperti ini. Jadi dari Excelnya desa Gelagasari. Jadi gini. Jadi dari Excel ini data penduduknya ini. Nah, kalau di sini kita konversi dari sini. Jadi kan saya bentuknya pada warna hijau. Ya kan? Karena ini di aplikasi saya kalau diganti number nggak mau masuk. Karena yang benar tuh RT itu kan 001. Harus ada variabel 2 di depannya. Boleh nggak saya tulis RT 1 kok? Mana yang bagus? RT 001 sama RT 1. Yang benar yang mana? Tuh kan? Kalau saya rubah elemen datanya ini jadi number, ini 00 nggak muncul nih Pak. Jadi nggak bisa masuk di aplikasi saya. Nah, konversi ini mulai dari ini semua sampai berapa ribu orang ini tadi saya filterin, terus habis itu saya buat rumusan, terus habis itu baru saya sudah valid kayak gini itu nggak boleh kosong. Karena ini kan nama kepala keluarga, karena nicknya kayak gini ya. Nah ini kan nick nomor kakak, sama tuh nomor kakaknya tuh, karena ini suami istri atau anak, tapi tidak ada kepala keluarganya, betul kan? Boleh nggak data seperti itu? Nggak boleh, karena di kakak harus ada status kepala keluarga, betul ya? Gitu. Nah ini nanti akan terfilter dari aplikasi data penduduk yang tanpa kepala keluarga ketahuan, thread gitu. Nah nanti itu urusan kebijakan kepala desa menghimbau kepada masyarakat untuk segera diperbarui kakaknya ke Dispenduk. Loh yang buat kakek lo Dispenduk Mas. Ya itu yang saya bilang tadi. Kan lirunya Dispenduk dari awal seperti itu. Nah jadi itu arahnya perbaiki data penduduk dari desa.